Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi di video aku. Terima kasih ya sudah klik video ini, semoga kalian suka dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini aku bahas tentang monthly cost di bulan Mei, yang dimana cost aku berbeda-beda setiap bulannya, karena pengeluaran setiap bulannya aku juga berbeda-beda. Untuk di video ini aku hanya sharing untuk cost bulan depan, yaitu bulan Juni. Monthly cost yang aku share ini merupakan sisa dari gaji aku, yang dimana gaji aku itu sudah dibagi-bagi posnya untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk tabungan keluarga kecil aku. Nah, kenapa sih aku udah nabung gitu untuk keluarga aku, tapi aku tetap bikin jurnal kayak gini? Karena aku nggak mau monthly cost aku yang sebenarnya itu pure untuk ongkos aku selama sebulan, tapi aku nggak mau ngabisin itu semua, walaupun itu emang udah dipos-posin ya kan untuk kebutuhan aku selama sebulan, tapi aku kayak lebih pengen lebih hemat aja sih. Bukan pelit ya teman-teman, pelit sama hemat itu beda. Kalau pelit itu sebenarnya kita butuh sesuatu tapi kita menahannya sampai kita kayak ngerasa sedih atau menderita. Sedangkan kalau hemat itu lebih kayak menjaga emosi kita atau menjaga hawa nafsu kita. Karena aku dulu tuh pernah jadi kayak orang yang ayo-ayo aja, diajak kemana ayo, kok diajak beli ini yuk, ayo-ayo aja gitu. Padahal aku nggak pengen itu, tapi karena teman-teman aku ngajakin, jadi kayak menimbulkan emosi baru, sampai akhirnya kita nggak sadar dan menghabiskan uang kita yang seharusnya kita pergunakan bukan untuk hal itu. By the way, emosi itu bukan hanya soal kayak yang marah-marah gitu ya, tapi maksudnya emosi yang aku maksud ini kayak lebih menjaga emosi, ngerti gak sih? Kayak hawa nafsu kita gitu loh. Dan kalaupun monthly cost kita atau monthly cost aku ini habis, itu tentunya untuk kebutuhan yang benar-benar berguna banget atau kebutuhan yang benar-benar harus aku penuhin gitu. Itu gunanya jurnal budgeting ini, untuk kayak lebih menahan hawa nafsu kita, untuk tidak mempergunakan uang kita untuk hal yang tidak seharusnya teman-teman. Dan setelah membuat pos-pos untuk kebutuhan kalian di setiap bulannya, kalian ngerasa gak sih kalau kayak lebih bertanggung jawab gitu dalam menggunakan keuangan kalian gitu? Karena aku sendiri tuh ngerasa kayak gitu teman-teman. Jadi untuk setiap uang atau pos-pos yang aku bikin, aku benar-benar gunain untuk pos itu dan nggak ngelenceng sama sekali. Jadi misalkan pos shopping aku kan 150.000. Nah, biasanya dulu aku kalau boros banget, only cost aku itu misalkan 1.500.000 lah ya buat ongkos selama sebulan. Nah, itu bisa aja aku ada 500.000-nya atau 800.000 itu aku beliin baju. Nah, sisanya aku buat ongkos. Nah, sedangkan untuk kos-kos yang lain itu benar-benar nol dan itu sampai minus. Karena namanya cewek ya bisa kalap kalau misalkan udah belanja online itu ngelihat baju, sepatu atau tas yang lucu-lucu, padahal itu tuh kita nggak butuh. Tas atau sepatu kita masih bagus gitu. Itulah kenapa kita harus bikin pos seperti ini, untuk lebih mengingatkan kita butuhnya apa dan kita punya budgetnya berapa, jadi kita bisa menyesuaikan untuk lebih berhati-hati dalam berbelanja. Kalau misalkan budget shopping aku 150.000, ya udah aku belanja di bulan ini aku butuh apa nih, baju aku butuh baju, ya udah aku beli satu gitu kan. Kalau misalkan aku butuh dua, ya udah aku tunggu sampai bulan depan, sampai budget shopping aku ada lagi dan terisi lagi dan aku bisa beli lagi. Atau aku butuh sepatu dengan harga yang lebih dari 150.000, jadi aku bisa nabung dulu teman-teman. Dan jadi setiap bulannya itu aku nggak harus belanja sih kalau misalkan kayak gitu. Jadi kayak lebih ya cuma 110.000 gitu kan, dan budgetnya kurang, ya udah nggak jadi deh, karena mungkin bisa dipikir-pikir lagi, baju aku masih banyak dan sepatu aku masih bagus, ya udah jadinya nggak jadi belanja deh. Itu sih yang aku alamin. Nah, untuk kalian yang baru mulai
nabung atau bikin jurnal budgeting seperti ini? Komen ya. Gimana sih sebelumnya keuangan kalian? Apakah boros atau kalian emang udah hemat dari dulu? Kalian bisa sharing tentang pengalaman kalian. Kali aja aku juga bisa lebih punya pengalaman baru dari pengalaman yang udah ada yang kalian sebelumnya punya. Dan kalau kalian suka dengan video aku, tolong like dan dukung aku dengan cara subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Monthly cost aku untuk bulan selanjutnya dari gaji bulan Mei itu sebesar 1.495.000, dan aku akan bagi-bagi ini sesuai dengan pos-pos yang ada, dan sisanya aku masukin ke dana darurat dan investasi logam mulia. Seperti biasa, untuk busway aku 150.000, dan untuk biaya ojol aku 100.000. Untuk biaya sarapan aku selama 1 bulan aku genepin jadi 350.000, dan untuk skincare 150.000, untuk shopping 150.000, dan kurban 100.000, dan untuk kuota 150.000. Oh iya, by the way, ini gambar-gambar yang aku tempel ini stiker low budget banget. Aku bikin dari gambar-gambar yang aku download dari Google dan aku print. Ya udah, aku gunting-gunting terus tempel jadi lucu kayak gini sih. Ini cuma modal 2.000 paling untuk kalian ngeprint 1 lembar, dan itu bisa dapat banyak banget teman-teman. Karena untuk bikin jurnal budgeting seperti ini nggak harus mahal ya teman-teman. Kalian bisa gunain semua peralatan yang ada seadanya aja, dan nggak mesti beli barang-barang yang mahal atau peralatan yang mahal. Kayak tempat stiker buatan aku aja itu dari tempat sendok yang 1 set gitu loh. Terus aku bikin sekat dari kertas yang hardcover. Ya, sesimpel itu tapi lucu kan. Nah, ini dompet monthly cost aku ya teman-teman. Jadi pos-posnya itu aku isi berdasarkan kategori yang ada, kayak busway, terus grab, terus untuk sarapan. Nah, untuk sarapan kan 350.000. Aku biasanya taruh di dompet yang aku bawa buat kerja itu kayak 100.000 doang untuk seminggu gitu. Enggak aku bawa 350.000-nya karena bisa-bisa aku jajan yang macem-macem. Walaupun udah dipos-posin gini, karena godaannya sih tetap ada ya, jadi kita benar-benar harus jaga emosi kita. Setelahnya, kalau monthly cost aku itu ada yang sisa, aku kayak biasa sisanya itu bakalan masuk ke dompet tahunan. Nah, itu dompet tahunannya itu kategorinya misalkan kayak untuk busway, kalau misalkan ada sisa aku masukin ke dana darurat. Kalian bisa cek video aku yang sebelumnya, itu aku videoin soal dompet tahunan aku, dimana itu uang itu dari sisa monthly cost aku di bulan Mei dan sisa THR di lebaran tahun 2021. Nah, ini sisa dari pos-pos aku, sisa untuk dana darurat dan investasi logam mulia itu sebesar 345.000, dan aku bagi 2 jadi 172.000. Karena biar lebih gampang aja ya teman-teman, aku masukin ke logam mulia itu 200.000, dan sisanya aku masukin ke dana darurat sebesar 145.000. Nanti di akhir bulan semoga aja dana daruratnya itu nggak terpakai, malah bertambah dari sisa pos-pos yang lain. Nabung seperti ini tuh seneng banget, kalian bisa ngelihat proses dari bertambahnya uang kalian, dan kalian bisa menikmatinya suatu saat nanti. Oke, cukup sekian, jangan lupa menabung, dadah!